Kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Materi yang akan kita bahas. Pertama, pengertian pangan. Hidayati 2006. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk dikonsumsi oleh manusia yang berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memiliki kriteria atau standar tertentu yang bisa dikenal dengan standarisasi mutu pangan. Nur dan Sunarti 2004. Menurutnya, salah satu usaha yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan adalah dengan memanfaatkan hasil pertanian, seperti ketersediaan umbi-umbian yang dapat menjadi alternatif dalam memenuhi bahan pangan penduduk yang mengandung karbohidrat tinggi. Supriyanto 2006. Pangan adalah suatu bentuk pengolahan yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya dalam memelihara dan juga meningkatkan kualitas serta meningkatkan kuantitas kesehatan. Pangan menjadi salah satu jenis kebutuhan primer yang tidak bisa terpisahkan dari hajat hidup orang banyak. 2. Situasi pangan di Indonesia. Situasi pangan Indonesia. Selama pandemi COVID-19, kestabilan ketahanan pangan di seluruh dunia dan Indonesia mengalami gejolak. Di Indonesia, Kementerian Pertanian mengembangkan kebijakan yang disebut 4 cara bertindak, yang meliputi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan, dan sistem logistik, serta pengembangan pertanian modern. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan dan kemudahan akses pangan bagi masyarakat selama pandemi dengan menggelontorkan dana sebesar 25 triliun rupiah. 3. Persebaran sumber pangan di Indonesia. Faktor yang berpengaruh terhadap persebaran tanaman pangan ialah iklim atau kelembapan, suhu, dan curah hujan, tanah, serta kemampuan manusia yang berbeda dalam mengolah tanah. Dalam pengorganisasian faktor-faktor tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang meliputi kecakapan, keterampilan, dan penerapan teknologi baru di bidang pertanian. Persebaran tanaman pangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, padi dihasilkan hampir di seluruh pelosok Nusantara, diantaranya Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian atau Papua. Ada beberapa jenis padi yang tumbuh di Indonesia, antara lain padi sawah atau banyak dijumpai di daerah yang irigasinya baik, padi gogo atau padi yang ditanam di ladang, human atau tegalan, dan padi gogo rancah yang ditanam sebelum musim hujan atau sawah tada hujan. Yang kedua, jagung dahulu merupakan salah satu bahan makanan pokok penduduk Madura dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Sekarang sudah banyak penduduk di daerah tersebut yang makanan pokoknya adalah beras. Daerah penghasil jagung terbanyak adalah Pulau Jawa. Yang ketiga, ubi kayu seluruhnya merupakan pertanian rakyat. Tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah banyak hujan maupun di daerah yang kurang hujan, mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 800 meter. Daerah penanaman ubi kayu atau singkong utama ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Luas seluruhnya kurang lebih 1,9 juta hektar dengan produksi sekitar 15-20 juta ton setiap tahun. Yang keempat, kacang tanah mengandung protein yang tinggi. Daerah penghasil kacang utama adalah Pulau Jawa dan Sulawesi. Produksi kacang tanah pada 1998 mencapai 691,300 juta ton. Yang kelima, sayur-sayuran mempunyai arti penting dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Sayur-sayuran di dataran tinggi Karo selain untuk memenuhi kebutuhan kota Medan dan sekitarnya, juga diekspor ke Singapura. Dataran tinggi subur di Indonesia merupakan kawasan potensial untuk budidaya sayuran adalah Pangalengan, Lembang, Ciwidey, Cianjur, Wonosobo, dan Malang. Dan yang terakhir, ubi rambat dan kedelai merupakan tanaman pangan yang diusahakan di ladang. Tanaman ini tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Lampung. Di Irian atau Papua, ubi rambat dijadikan makanan pokok penduduk setempat. 4. Jenis-jenis pangan. Beberapa ragam jenis pangan dan pemetaan potensi masing-masing daerah serta manfaat dari jenis pangan tersebut. Pangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Ketela pohon. Ketela pohon atau biasa dikenal dengan sebutan singkong
merupakan tanaman tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Ketela pohon menurut sejarah merupakan tanaman Brasilia yang hari ini sudah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Ketela pohon pada umumnya tumbuh dan beradaptasi secara luas di Indonesia. Tanaman ini tumbuh dan berproduksi dari daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. 2. Garut atau arairut. Tanaman garut atau arairut adalah tanaman yang memberikan hasil utama berupa umbi. Tanaman ini merupakan tanaman yang memerlukan iklim panas dan kondisi yang basah, yaitu pada ketinggian 0 meter sampai 900 meter dpl. Namun tanaman ini dapat umbi yang optimal pada jenis tanah berpasir atau di antara ketinggian 60 meter sampai 90 meter dpl. Tanaman garut atau arairut menurut sejarahnya berasal dari Amerika Selatan, yang mana pada tanaman ini biasanya tumbuh di pekarangan, tepatnya di bawah pohon yang rindang. 3. Sukun. Sukun menurut sejarahnya merupakan tanaman yang berasal dari New Guinea, Pasifik. Sukun merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik pada lahan kering atau daratan, dengan tinggi pohon dapat mencapai 10 meter atau lebih. 4. Jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Tanaman ini memiliki hasil utama berupa biji. Di Indonesia, beberapa sentra penghasil utama tanam jagung adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Penyebaran tanaman jagung yang dapat tumbuh dan berproduksi secara merata dimanapun dikarenakan karakteristik tanaman jagung yang merupakan tanaman dapat tumbuh di daerah subtropis maupun tropis. 5. Sagu. Sagu merupakan salah satu sumber pangan populer bagi sebagian masyarakat Indonesia, di Indonesia Timur dan sebagian daerah Pulau Sumatera. Di Indonesia sendiri, potensi mengenai sagu sebagai produk alternatif pangan nasional sangat berpeluang dan menjanjikan. Hal tersebut mengingat area penghasil sagu di dunia yang saat ini masih dipegang Indonesia, dengan besaran mencapai angka 60% dari total areal sagu di dunia. 6. Kentang. Kentang menurut sejarahnya merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Hasil utama dari tanaman kentang ialah umbi. Tanaman kentang merupakan tanaman yang hidup dan berproduksi di daerah subtropis atau daerah dataran tinggi, seperti pegunungan. Penyebaran tanaman kentang di Indonesia meliputi daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Tanah Karo, dan lain sebagainya. 7. Ubi jalar. Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama setelah padi, jagung, dan ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Ubi jalar dikonsumsi sebagai makanan tambahan atau sampingan, kecuali di Irian Jaya dan Maluku. Ubi jalar digunakan sebagai makanan pokok. Ubi jalar di kawasan dataran tinggi Jayawijaya merupakan sumber utama karbohidrat dan memenuhi hampir 90% kebutuhan kalori penduduk. 8. Talas. Talas merupakan tanaman pangan berupa herba manahun. Talas termasuk dalam suku talas-talasan atau Araceae, berperawakan tegak, tingginya 1 cm atau lebih, dan merupakan tanaman semusim atau sepanjang tahun. Asal mula tanaman ini berasal dari daerah Asia Tenggara, menyebar ke Cina dalam abad pertama, ke Jepang, ke daerah Asia Tenggara lainnya, dan ke beberapa pulau di Samudra Pasifik, terbawa oleh migrasi penduduk. Di Indonesia, talas bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 1000 meter dpl, baik liar maupun ditanam. Secara luas, terutama di wilayah Asia dan Oseania. Di Indonesia, talas sebagai bahan makanan cukup populer dan produksinya cukup tinggi, terutama di daerah Papua dan Jawa, yaitu Bogor, Sumatera, dan Malang. 5. Fungsi pangan. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan bobot tubuh. Fungsi pangan yang demikian dikenal dengan istilah fungsi primer atau primary function. Lalu, selain memiliki fungsi primer, bahan pangan sebaiknya juga memenuhi fungsi sekunder atau secondary function, yaitu memiliki penampakan dan cita rasa yang baik. Sebab, bagaimanapun tingginya kandungan gizi suatu bahan pangan akan ditolak oleh konsumen bila penampakan dan cita rasanya tidak menarik dan memenuhi selera konsumen.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.